Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mestin Abdullah. Dalam pertemuan perdana kali ini, saya akan membahas materi dengan singkat, yaitu pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Konsep yang Anda lihat ini adalah peta konsep. Peta konsep berisi gambaran tentang materi yang akan dipelajari dalam bab ini. Perhatikan peta konsep. Pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan terbagi atas, yaitu pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan dan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan terdiri struktur biji, perkecambahan, fisiologi perkecambahan, pertumbuhan primer, dan pertumbuhan sekunder. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan terdiri yaitu hormon dan faktor lingkungan. Hormon terdiri dari auksin, giberalin, sitokinin, gas atelin, asam absisat. Faktor lingkungan terdiri dari nutrisi dan air, cahaya, oksigen, suhu, dan kelembaban. Pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Pertumbuhan adalah peristiwa perubahan biologis yang terjadi pada makhluk hidup, berupa pertumbuhan ukuran volume, tinggi, massa yang bersifat irreversibel dan dapat diukur secara kuantitatif. Perkembangan adalah proses menuju tercapainya kedewasaan yang dinyatakan secara kualitatif. Tumbuhan merupakan salah satu organisme hidup yang memiliki ciri-ciri, antara lain tumbuhan dan berkembang biak. Tumbuhan berbiji terdiri dari monokotil dan dikotil, memiliki alat perkembangbiakan berupa biji. Perhatikan struktur biji pada gambar berikut ini. Itu ada biji kacang dan biji jagung. Biji adalah alat reproduksi, penyebaran, dan kelangsungan hidup suatu tumbuhan. Selain itu, bagi tumbuhan berbiji, biji merupakan awal dari kehidupan tumbuhan baru di luar induknya. Jika biji tanaman diketil seperti kacang-kacangan, kamu akan membelah menjadi dua. Kamu akan mendapatkan struktur biji yang terdiri atas lamula, hipokotil, radikula, ketiledon, dan embrio. Sedangkan struktur biji tanaman monokotil, misalnya jagung, terdiri atas koleoptil, plamula, radikula, koleoriza, skutelum, dan endosperma. Perkecambahan. Perkecambahan adalah peristiwa tumbuhnya embrio di dalam biji menjadi tanaman baru. Biji akan berkecambah jika berada dalam lingkungan yang sesuai. Proses perkecambahan ini memerlukan suhu yang cocok, banyak air yang memadai, persediaan oksigen yang cukup, kelembaban, dan cahaya. Berdasarkan letak ketiledonnya, perkecambahan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu epigeal dan hipogeal. Pada perkecambahan epigeal, ketiledon terdapat di permukaan tanah karena terdorong oleh pertumbuhan hipokotil yang memanjang ke atas. Pada perkecambahan hipogeal,
ketiledon tetap berada di bawah tanah, sedangkan plamula keluar dari permukaan tanah disebabkan pertumbuhan epikotil yang memanjang ke arah atas. Perhatikan gambar di layar ini. Ini adalah proses pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan, yaitu pada kacang hijau dan jagung. Fisiologi perkecambahan. Untuk memulai kehidupannya, biji harus berkecambah menjadi tanaman baru. Perkecambahan biji dimulai dengan imbibisi dan diakhiri ketika radikula memanjang atau muncul melewati kulit. Perkecambahan biji dapat dibagi menjadi 4 tahap, yaitu 1. Hidrasi atau imbibisi. Selama kedua periode tersebut, air masuk ke dalam embrio dan membasahi protein dan koloid lain. 2. Pembentukan atau pengaktifkan enzim yang menyebabkan peningkatan aktivitas metabolik. 3. Pemanjangan sel radikula diikuti munculnya radikula dari kulit biji. 4. Pertumbuhan kecambah selanjutnya adalah pertumbuhan primer. Sel-sel meristem dapat juga berdiferensiasi menjadi sel-sel yang memiliki struktur dan fungsi yang khusus. Daerah pertumbuhan pada ujung batang dan ujung akar dapat dibedakan menjadi 3 daerah, yaitu A. Daerah pembelahan terdapat pada ujung akar. Sel-sel meristem di daerah ini akan mengalami pertumbuhan dan perkembangan struktur akar pertama. B. Daerah pemanjangan terletak setelah daerah pembelahan. Pada daerah ini, sel-sel mengalami pembesaran dan pemanjangan. C. Daerah diferensiasi. Daerah yang sel-selnya berdiferensiasi menjadi sel-sel yang memiliki struktur dan fungsi yang khusus. Pertumbuhan primer. Setelah proses perkecambahan, tumbuhan mengalami pertumbuhan dan perkembangbiakan lebih lanjut. Tumbuhan akan membentuk akar, batang, dan daun. Ujung batang dan ujung akar akan tumbuh memanjang karena adanya aktivitas sel-sel meristematis. Proses ini disebut pertumbuhan primer. Pertumbuhan sekunder. Di antara xilem dan floem terdapat kambium yang sel-selnya aktif membelah. Pada tumbuhan dikotil, jaringan xilem dan floem primer terdapat pada batang dan akar yang hidup selama periode yang relatif pendek. Kemudian, fungsinya diambil alih oleh jaringan pembuluh sekunder yang dihasilkan oleh kambium yang aktif membelah. Pertumbuhan kambium ke arah luar membentuk floem dan sekunder, dan ke arah dalam membentuk xilem sekunder sehingga batang tumbuhan bertambah besar. Aktivitas kambium yang membentuk xilem dan floem sekunder ini disebut pertumbuhan sekunder. Semua jaringan yang ada di sebelah dalam kambium disebut kayu, sedangkan di sebelah luar kambium disebut kulit. Pembentukan xilem dan floem sekunder pada batang terjadi karena aktivitas kambium yang dipengaruhi oleh musim. Jika kondisi lingkungan kurang menguntungkan, maka aktivitas kambium menjadi rendah sehingga xilem dan floem sekunder yang dihasilkan sedikit. Namun sebaliknya, pada musim hujan, aktivitas kambium ini akan meningkat. Perbedaan aktivitas kambium akan menghasilkan jejak pada batang
yang disebut lingkaran tahun. Sekian dulu pembahasan materi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Di pertemuan berikutnya, saya akan membahas materi faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Terima kasih.